Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah ulaika umul faizun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bosan-bosan memberikan nikmat kepada kita semua, terlebih-lebih nikmat sehat walafiat baik lahir maupun batin. Dan sehingga dengan kenikmatan sehat itulah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara ta'lim atau diskusi. Semoga semua apa yang kita telah lakukan dicatat menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan ke baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya sampai kepada umatnya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini yang selalu beristiqomah untuk menjaga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan semoga kita semua bisa mendapatkan tasamatul udma di yaumil jazaa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah termasuk salah satu hambanya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan pertolongan untuk selalu bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya diminta oleh Pak Ustadz Rahmat untuk mengisi kembali diskusi di pagi hari ini. Dan seperti biasa diskusi ini saya akan isi dengan melanjutkan kajian-kajian sebelumnya, yaitu materi yang kita akan bahas yaitu tentang kitab Sulamut Taufik. Karena kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah dibahas beberapa hal yang dimana pembahasan itu sudah sampai membahas tentang yaitu makna rukun Islam yang pertama yaitu syahadatain. Yang alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas di mana
makna la ilaha illallah itu ternyata mempunyai makna yang sangat dahsyat kalau kita gali dan kita pahami. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan melanjutkannya, yaitu makna atau arti daripada kalimatut tauhid atau kalimatut thayyibah, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah, yang dimana kemarin Anda baru sampai anta alama wa ta'takida. Pada pagi hari ini saya coba melanjutkan kembali, yaitu watu mina watu sodiko Allah ma'buda bil haqqi fil wujudi illallah al-wahidul ahadu al-awwalu al-qadimu al-hayyu al-qayyum al-baqiyu ad-daimu al-khaliqu ar-raziq al-alimu al-qadiru al-fa'alu lima yurid. Masya Allahu kana wa ma lam yasha'u lam yakun wala haula wala quwata illa billah il aliyil adim mausufin bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin laisa kamisli sayun wa huwa samiul basir wa huwa al qadimu wa ma siwahu hadisun wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluqun wa kalamuhu qadimun kasairi sifatihi li annahu subhanahu bayyinun li jami'il makhluqati biddati wa sifati wal af'al. Subhanallahi amma yaquluna dhalimuna 'uluwan kabira. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa mana asyhadu alla ilaha illallah, dan arti daripada asyhadu alla ilaha illallah anta'lama, yaitu mengetahui, mempelajari, mendalami, wa ta'taqida, dan meyakini. Kemarin kalau gak salah sampai di situ Pak ya. Nah, jadi makna asyhadu alla ilaha illallah atau syahadatain yang pertama. Yang pertama adalah kita itu harus mempelajari, memahami apa kandungan isi daripada kalimat la ilaha illallah. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah kemarin sudah dijelaskan, yaitu ada kalimat nafiyun wa isbatun. Ada kalimat nafiyun, menafikan, mentiadakan, wa isbatun, dan menetapkan. Menafikan di dalam hati kita bagi seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, terutama yang sudah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, menafikan bahwa tidak ada ilah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Illallahu, dan menetapkan bahwa ilah yang kita ibadahi dengan ibadah yang sebenar-benarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah mengetahui, mempelajari, memahami, maka yang kedua maknanya kita yaitu meyakini. Itu kemarin ya. Wa tu'mina, yang ketiga adalah mengimani, mempercayai, wa tusaddiqo, dan membenarkannya. Itu yang keempat.
Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman atau percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang sangat mahal, sehingga tidak semua orang atau manusia bisa mempercayai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mampu mempercayai dan membenarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan motivasi dan sekaligus teguran terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasakan sedih ketika pamannya sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai dan tidak membenarkan kepada kerasulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau sangat sedih. Kok bisa ya, gitu kan? Istilahnya saudara sendiri, paman sendiri, om sendiri. Padahal yang jadi rasul itu ponakannya ibaratnya. Tetapi tidak mampu untuk mengucapkan dalam kalimat syahadah, untuk mengakui bahwa ilah yang hak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk. Nah, la tahdi man ahbabta, kepada orang yang kamu cintai. Siapa itu? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi walakinallaha yahdi ma yasha. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, ini motivasi Pak buat kita semua yang sebagai mubalik, sebagai ustadz, sebagai penceramah misalnya, atau siapapun yang menyampaikan kebenaran terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita sendiri. Ketika kita sudah ajak, kita sudah kasih tahu, kita bahkan sudah menyontohkan, tapi kok susah rasanya. Ini Pak, bahkan bukan hanya orang lain, istri sendiri, anak sendiri pun, begitupun sebaliknya. Kalau kata istri, suami sendiri, anak sendiri, cucu sendiri, orang tua sendiri, bapak, ibu, mertua, kok susah. Kita ini rajin ke masjid berjamaah setiap waktu, gitu Pak ya. Kok susah rasanya. Jangan merasakan kita putus asa, sehingga udah gak mau saya ngajak lagi. Loh, kita ini siapa? Kita ini manusia yang banyak kekurangan, yang banyak kesalahan. Rasul sendiri yang sudah dijamin kebenarannya, yang sudah dijamin akan dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau tidak bisa membawa atau menyelamatkan pamannya sendiri untuk mengucapkan dua kalimat syahadah, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini keimanan yang sudah kita miliki, yang ada di dalam hati kita masing-masing ketika kita dilahirkan dari seorang ibu mukminah, maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang perlu kita jaga, yang perlu kita pupuk agar keimanan ini semakin kuat, semakin yakin terhadap Sang Khalik yang telah menciptakan kita semua. Inilah perlu keimanan. Wa tu'mina, mengimani terhadap apa yang ada, isi yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di surah At-Taubah ayat 21, di situ bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala maka akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, derajat yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di ayat tersebut ada 3 golongan yang Allah akan agungkan derajatnya, dan sekaligus dia adalah golongan orang-orang yang tersukses di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina hajaru wajahadu, walladina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Coba Pak. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya dan jiwanya, mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, ini sangat luar biasa. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nikmat iman, percaya, yakin, membenarkan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, terhadap firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, selalu kita yakin, percaya, dan kita membenarkannya, maka kita akan termasuk orang-orang yang diagungkan derajat kita, dan kita akan memperoleh kemenangan, kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk golongan yang pertama, adalah orang yang beriman. Kita selalu membenarkan, mengimani. Maka setiap kita baca ayat suci Al-Quran diakhiri dengan kalimat Shadaqallahul. Ini tidak gampang Pak. Untuk mengakui Shadaqallah itu apa? Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kita membenarkan kalimat, mengikrarkan kalimat itu tidak mudah Pak. Kita mengakui, meyakini, dan kita membenarkannya, sehingga apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, kita akan mampu melaksanakannya. Itu adalah isi daripada keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak. Jadi yang pertama kita mempelajarinya, yang kedua kita meyakininya, yang ketiga kita adalah mengimaninya, mempercayainya, yang keempat adalah kita membenarkannya terhadap
apa daripada kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Ini baru kalimat la ilaha illallah. Itu diantara makna yang ada di dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Yang selanjutnya yaitu al-wahidil ahad. Ini adalah menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-wahidul ahad. Allah itu yang maha esa dan maha tunggal. Al-awalu yang pertama, al-qadimu yang terdahulu. Wah, ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah untuk mengenal adalah ilah, artinya seorang khaliq yang pencipta makhluknya yang harus kita ibadahi. Banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui, sehingga setelah kita mengetahuinya, mempelajari dengan harapan menambahkan keyakinan, keimanan, dan sehingga kita bisa menambahkan, meningkatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pentingnya ketika kita ingin beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk terlebih dahulu mengenal, memahami siapa sebetulnya ilah yang kita harus ibadah itu. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Akan lebih mantap kita di dalam melaksanakan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas pembahasan tentang isi atau makna daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Saya ulangi, yang pertama kita harus memahaminya, mempelajarinya. Yang kedua, kita harus meyakininya tentang apa yang isi yang ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, kita mengimaninya, mempercayainya. Yang keempat, kita adalah membenarkannya. Ini adalah makna daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah atau kalimat syahadatain yang pertama. Mungkin untuk sementara, untuk pembahasan kalimat atau rukun Islam yang pertama, untuk sementara kami bahas sampai di situ, karena pembahasan selanjutnya ini beda lagi materinya, itu yaitu makna daripada asyhadu alla ilaha illallah. Untuk selanjutnya kita bahas untuk mengenal siapa sang khaliq atau sang ilah yang kita harus yakini dan harus kita ibadahi. Insya Allah nanti ke depan dijelaskan di materi berikutnya. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan, karena mohon maaf saya juga malam pulang malam, baru jam 1 baru nyampe rumah, jadi agak ngantuk-ngantuk itu Pak. Barangkali ada yang sebelum kami tutup, barangkali ada yang harus didiskusikan atau mungkin ditambahkan, monggo dipersilakan. Pak Tang, silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin mohon dijelaskan berkaitan dengan kalimat syahadat itu. Di sini juga ada jabatan kata terobong, jadi ada. Ini ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma atimina tawabinna wa ajani minna mutahhinna wa ajani min ibadika salihin. Nah itu mungkin tadi kan asyhadu alla ilaha illallah, mungkin nanti ada itu gimana tuh Pak?
Kalimatnya gimana tuh? Asyhadu an la ilaha illallah. wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma adni minal tawabin wa adni minal tahirin wa adani min ibadika sholihin. Itu panjang dulu ada. Iya, panjang. Itu sebetulnya ya itu juga untuk kalimat-kalimat adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya wahdahu la itu kan istilahnya dengan bahasanya la syarika itu tidak ada yang mensekutukan, menemani, ya. La syarikalahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya begitu kali Pak, barangkali ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada teman bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Maha Esa dan Maha Tunggal. Itu artinya begitu, Pak. Doa habis wudu ya? Iya. Doa habis wudu itu, Pak ya? Setelah wudu ya? Oh iya. Oh itu jadi meminta untuk kita disucikan, dibersihkan itu kan? Oh itu sama. Allahumma ij'alni minal tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu akhirnya itu doa apa? Itu artinya kalimat mentauhidkan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ditambahi dengan doa, Allahumma ij'alna, ya Allah jadikan kami ini minat tawabina, dari bagian golongan orang-orang yang bertaubat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna, kalau sendiri jangan waj'alna, Pak. Jadi nah, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Kalau bareng-bareng Allahumma ij'alna. Jadi domirnya diganti. Kalau Allahumma ij'alna mutakalim ma'al goer, kalau Allahumma ij'alni mutakalim wahdah, diri sendiri. Dan kalau mutakalim ma'al goer gini, saya yang mengajak dan hadirin-hadirin yang hadir semua. Itu istilahnya mutakalim ma'al goer, artinya orang lain gitu, Pak. Maka di domir itu kan harus ganti. Maka doa kalau bagi imam, jadi gini, Pak, kalau ada imam berdoa Allahumma ij'alni minat tawabin, jangan diaminin. Itu buat sendiri itu. Bukan mendoakan yang ada hadir. Kalau baca Allahumma ij'alna baru kita aminin tuh. Maka harus tahu makna gini. Maka di dalam doa jenazah juga beda kan, Pak? Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahum, Allahumma gfir laha. Kan begitu, Pak? Allahumma gfir lahu untuk mayit atau jenazah laki-laki. Benar, Pak? Allahumma gfir lahum itu adalah mayit yang banyak misalnya. Allahumma gfir laha adalah untuk perempuan, jenazah perempuan. Jadi jangan jenazah perempuan didoakan Allahumma gfir lahu atau sebaliknya. Itulah perlunya kita mengkaji ilmu nahwu itu. Jadi ketika kita ini tuh akan dampak terhadap isi daripada apa yang kita ucapkan, termasuk di doa, Pak. Robbana dolamna angpusana. Ini luar biasa, Pak. Ini doa yang dibacakan oleh siapa? Padahal yang berdosa siapa, Pak? Sendiri kan? Berdua sama siapa? Sama. Nah, itu kan kalau berdoa biar doanya gimana? Kalau berdoa doanya gimana seharusnya? Ya kalau doa Domirnya tuh kira-kira. Tapi ini menggunakan jamak. Artinya untuk ini mengajarkan kepada kita bahwa loh, doa Nabi Adam itu harusnya doanya itu untuk berdua, bukan untuk semuanya. Walau itu belum ada orang yang lain, tapi kalimat itu Robbana dolamna angpusana. Kita semua, kok kita semua itu kan. Nah, jadi begini, Pak. Jadi maka ketika kita membacakan kalimat-kalimat seperti tadi itu akan berdampak terhadap makna. Maka di dalam ilmu fikih dijelaskan cara ibadah seperti ini. Di dalam membaca kalimat doa-doa dibahas oleh ilmu nahwu seperti ini. Dalam ilmu tauhid dibahas seperti ini. Termasuk bacaan di dalam ilmu bacaan Al-Quran harus kita memahami ilmu tajwidnya, karena akan dampaknya luar biasa. Ziyadatul labdi tadulu ala ziyadatil makna.
Ketika kita menambahkan lafaz, maka akan menambah arti. Jadi kurang lebih begitu Pak. Jadi yang tadi itu adalah, untuk Pak Ustadz ingat, saya nggak ingat maaf. Adalah itu doa setelah wudu. Jadi itu sama. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, sama kan? Wahdah itu kan Maha Esa, Maha Tunggal Allah, la syarika, tidak ada teman baginya. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ntar di sini dijelaskan di selanjutnya Al-Wahidil Ahad. Allah itu adalah yang Esa dan Maha Tunggal. Nanti ke depan insyaallah kita pertemuan berikutnya. Jadi gitu Pak barangkali. Jadi sekali tambahan saya sekaligus tambahan, maka di dalam kita berdoa, kalau kita mimpin doa di rumah, gantilah domirnya. Jangan kita ada istri, ada anak, kita berdoa Allahumma gfirli dunubi. Itu bukan untuk sendiri-sendiri. Allahumma gfir lana dunubana. Nah, Allahumma gfirli dan bi itu untuk sendiri itu doanya. Jadi untuk pribadi, untuk munfarid, untuk menyendiri itu seperti itu. Jadi kalau bagi imam biasanya itu pakai domir jama, itu selalu menggunakan domir jama. Allahumma ja'alna, itu kan jama. Jadi kalau Bapak wudu sendiri, Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutato. Kalau wudunya bareng-bareng, ada yang mimpin doanya. Misalnya setelah wudu nih berjamaah nih, dipimpin oleh ustadznya, lalu kita berdoa sama-sama. Doanya Allahumma ja'alna minal tawabina waj'alna minal mutato. Itu kira-kira Pak artinya. Barangkali Pak. Ya inilah makna kita berdiskusi dan belajar. Betul. Selama ini kan kita kalau misalnya sama istri atau anak-anak kan nggak pakai nak gitu. Iya, betul. Tapi kita pakai ni. Ya kan? Ini arti bertanya sendiri kan, jadi keluarga itu tidak. Nah inilah alhamdulillahnya waktu ini kita ya, yang di belakang juga sama ya, gak taunya Pak amin itu. amin apalagi doanya pakai bahasa Arab, yang artinya menikah lagi kan gitu kan. Coba itu kalau begitu ya Pak. Amin lagi kan. Kalau Bapak Allahumma ja'alna zaujatan akhor misalnya, amin nggak di belakang. Ya Allah tambahkan kepada kami, Allahumma ja'alni zaujatan akhor, tambahkan kepada kami bojo yang lain. Tah coba Pak, amin yang di belakang. Maka para istri harus paham ini. Padahal yang di belakangnya istrinya kan. Iya. Istrinya mengaminkan. Oh, itu, waduh itu besoknya nikah lagi Pak ya. Waduh bahaya itu Pak. Jadi kalau bapak jangan nyalain bapak. Kenapa nih kan? Loh doa saya diaminkan setiap ini kan begitu Pak. Akhirnya Allah ijabah, Allah kabulkan. Tambah lagi ini yang kedua kan? Begitu Pak. Maka itu kan kita harus mengerti apa yang didoakan oleh. Iya betul. Ngomong juga jangan sembarangan amin. Iya betul Pak. Kita husnudon aja Pak ya. Cuman gini, saya yakin Pak, sudah berdoa itu yakin, memang nggak ada yang mendoakan kalau misalnya memimpin doa, yakin itu akan mendoakan yang baik-baik kita buat kita semua. Alangkah baiknya kita itu mengerti, memahami kalimat-kalimat apa yang dibacakan oleh imam atau yang mimpin doa. Kalau tahlilan misalnya atau doa bersama, kita itu jangan asal amin aja tuh. Istilahnya. Jadi kita paling tidak itu tahu, oh iya ini maknanya, artinya itu ini misalnya gitu kan. Insya Allah tambah yakin kan kita Pak. Maka di dalam sholat pun kan sama. Bagaimana istilahnya kiat-kiat kita sholat supaya bisa jadi khusyuk. Kan kata para ulama diantaranya kita ini harus memahami isi makna kalimat yang kita baca di dalam sholat. Mengucapkan Allahu Akbar tidak ada dampak apa-apa terhadap diri kita. Padahal itu maknanya apa? Allah Maha. Berarti selain Allah termasuk diri kita kecil, gak ada apa-apanya. Kita tuh Allahu Akbar, besok sombong lagi kita. Benar Pak? 5 kali, bukan 5 kali Pak. Dalam satu sholat kali berapa kali kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Takbiratul ihram. Terus intikal Allahu Akbar. Itu kan kalau sami Allah itu apa itu? Sami Allah setelah ruku kan? Itu baru angkat dari ruku itu sami Allahu liman
Kenapa nggak Allahu Akbar lagi di situ ya? Ustaz? Kok beda ya? Intikal di situ, yang lainnya kan Allahu Akbar Pak ya? Itu sami Allahu liman hamidah. Ini perlu ditanyakan nanti ke Ustadz yang ngajar di sini Pak. Nanti ya. Kok beda gitu? Kalimat intikal di dalam sholat di setelah ruku ini beda kayak yang lainnya. Yang lainnya mengucapkan Allahu Akbar, mengakui keagungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok setelah ruku malah sami Allahu liman? Apa itu artinya sami Allahu liman hamidah? Sami'a mendengar Allah, liman kepada orang, hamidah yang memuji itu orang. Sami Allahu liman hamidahu. Itu tulisannya sami Allahu liman hamidahu, Pak. Hamidah disukunkan karena waqaf di situ. Kalau dilanjutin itu liman hamidah itu domir, menunjukkan bahwa Allah semoga mendengar kepada hambamu seseorang yang telah memujimu, gitu artinya. Kira-kira itu arti daripada kalimat sami Allahu liman hamidah. Maka intikal di ketika ruku itu berdiri dari ruku itu beda sama intikal yang lainnya. Maka diganti dengan kalimat sami Allahu liman. Ini butuh 2 semester kalau ke Pak Tatang kalau kita bahas. Bener Pak Tang ya? Ya Pak? 2 semester nih Pak kita bahas. Ini banyak Pak. Ini ada kisah tersendiri Pak di sini. Kan saya nggak bocorkan buat pertemuan berikutnya Pak. Nggak saya bocorkan sekarang Pak. Jadi kenapa di intikal yang lain Allahu Akbar mengakui keagungan subhanahu, kok di intikalnya ketika kita dari ruku ini diganti dengan kalimat sami Allahu liman? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita bahas bahwa ini adalah itu membutuhkan waktu khusus Pak untuk membahas ini supaya jadi penasaran. Jadi nanti Pak Tatang besok ngaji gitu Pak. Itu maksudnya Pak. Gitu. Jadi pada intinya andaikan nanti kalau Pak Atu baca doa saya perhatikan belakang ini. Iya. Ini atau itu Pak betul. Udah mau diamin Untuk sendiri ya. Kalau enggak ya udah karena kita ikut di situ kita aminkan. Nanti Pak ya. Terutama ke istri kita masing-masing di rumah ajarkan Pak. Harus tahu nih doanya, jangan enggak doanya gitu kan. Takutnya kan Pak Atu ahli jin nih. Takutnya jin yang bukan buat sama-sama kita perhatikan, tapi buat Pak Atu sendiri. Kalau usah diaminin juga gitu ya. Barangkali ada lagi yang ditambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Iya, berkenaan dengan tauhid dan Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana menghilangkan cara bertauhid saat kita minum obat Ustaz. Jadi kalau kita sakit kita minum obat, saya khususnya lebih sering saya sehat atau sembuh karena obat ini. Nah, itu gimana cara menghilangkannya, karena seharusnya kita meyakini bahwa Allah yang memberikan kesembuhan dan obat itu hanya fadilah gitu ya. Gimana caranya menafikan, menghilangkan itu Ustaz? Ya. Terima kasih Ustaz. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya, ini sangat luar biasa Bu pertanyaannya. Ini seperti yang saya telah bahas kemarin sebetulnya ada hubungannya sama kan hukum itu ada 3 saya bilang kan, adat, akal, syara. Nah ini pertanyaan ini bisa dihubungkan sama adat Pak. Jadi hal seperti ini, adat itu kebiasaan maksudnya gitu kan. Galibannya seperti itu. Definisi adat, wajib adat itu adalah mayatasilu wayar tabitu baina sababi wal musabab. Itu Pak intinya, Ibu intinya. Jadi ada irtibat, itisol, ada hubungannya dan maka antara sabab dan musabab. Sababnya apa? Kayak tadi obat, musababnya misalnya penyakit perut. Jadi ada itisol Pak. Jadi nyambung. Kenapa dulu orang-orang terdahulu di zaman jahiliyah itu Pak, orang tua saya termasuk, saya masih ingat itu sekitar tahun 83, 84
Ini kalau sebelum nanam padi itu di sawah itu Pak, itu sebelum apa mencocokkan itu Pak ngambil pohon namanya kalau di kampung itu kilar, dibikin 4 penjuru, di dalamnya dibulitin, ditaruh apa namanya semisil wadah gitu buat naruh arang Pak, di apa namanya dibakarlah di situ menyan itu. Nah, ini apa tujuannya? Aduh. Jadi kalau sekedar bakar-bakar misalnya jadi masalah ini, nggak jadi masalah. Tetapi kalau ada tujuan tertentu ini bermasalah. Hubungannya sama tauhid ini. Misalnya meyakini bahwa dengan ada seperti itu ini akan membaguskan misalnya tanaman yang kita cocok misalnya. Ini menurut adat tidak ada irtibat itisolnya ini. Tidak mungkin dengan menanam itu misalnya lalu padi jadi bagus misalnya. Beda sama kita nanam padi lalu kita tabur apa nama itu? Pupuk. Itu ada irtibat itisolnya. Ya, setiap padi yang kita pupuk pasti akan apa? Secara adat begitu. Ya betul Pak. Ada irtibat itisolnya antara pupuk sama padi. Sabab sama musababnya. Ini sama, minum obat juga sama. Bagaimana sikap kita terhadap misalnya ketauhidan kita itu sebetulnya secara dohiriyah kita harus menghargai adat kebiasaan kita. Jadi tidak bisa misalnya jangan sampai begini ketika kita ditanya misalnya Bu udah sembuh sakitnya, udah kenapa tadi minum obat, nah itu hati-hati. Itu hanya sebatas lisan. Itu sebatas ucap, karena memang adat seperti itu, obat diminum ya pasti dampaknya sembuh. Sah menurut adat itu. Dan harus seperti itu memang. Tetapi hati kita jangan sampai ngikutin ini Bu. Jadi caranya begitu. Jadi hati kita jangan sampai ngikutin bahwa yang menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita adalah obat. Tetapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara adat ucapkan bahwa itu adalah sembuh dengan obat, tapi secara hakikinya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu. Dan itu bagian hati tidak boleh diucapkan. Harus dihargai. Apa itu La takfuru bil maksiyah walakin takfuru bitarkil umat. Kadang orang menjadi kufur dengan meninggalkan adat. Hormat walakinnya tidak dengan melaksanakan maksiat, tetapi kadang orang jadi kufur dengan meninggalkan adat itu. Bisa jadi kufur Pak kalau kita salah ucap tuh. Makanya ucapan itu harus diajak, harus benar-benar sinkron, karena menurut hukum adat itu sah karena ada itisol, obat diminum lalu akan sembuh. Benar gak? Mayatasilu baina sabab biwal musabab. Sabab ada obat, musabab itu apa? Obat itu kan, sabab itu kena ke badan kita, diminum sama kita, itu musababnya. Jadi dampaknya penyakit kita jadi hilang. Tapi kan tidak semuanya yang minum obat jadi sembuh. Benar gak? Tidak semuanya yang minum obat itu sembuh penyakitnya. Maka ucapkan oleh lisan, tapi di dalam hati jangan sampai ngikutin bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perlunya tauhid terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu kira-kira. Jadi secara lisan kita ucapkan gak salah, tetapi hati kita jangan sampai mengikutin. Doanya aja kali ganti dikit Ustaz. Gimana? Ya Allah sembuhkan aku melalui obat ini. Bisa. Itu untuk doa, boleh. Tapi ketika kita ditanya jangan sampai kita salah tanya, salah jawab. Misalnya, oh padinya bagus ya, iya misalnya. Pupuk apa nih misalnya? Urea misalnya. Nah itu boleh lisan kita memang seharusnya diucapkan, tetapi hati kita jangan ngikutin. Hati kita harus benar-benar lurus. Yang memberikan padi itu bagus adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab pupuk. Karena adat seperti itu. Itu ada asbabnya.
Kalau begini, bagaimana begini? Misalnya menurut adat nih tidak ngerti, nggak ada hubungannya misalnya. Oh tiba-tiba misalnya begini, misalnya menurut adat, ketika kita bacok pasti luka, benar nggak? Tetapi ada orang yang dibacok tidak luka, itu gimana itu? Menurut adat kan udah pasti luka itu, karena itu kan golok itu tajam, gitu Pak. Namanya khawarikul lil adat. Itu yang keluar dari adat, itu dikembalikan. Kalau yang keluarnya dari Nabi itu namanya wahyu. Kalau yang calon Nabi adalah irhas. Nah itu Pak. Kalau dari mukmin, kalau mukmin yang soleh itu adalah karomah. Kalau yang dari mukmin fasik, nama itu ihana. Kalau adanya dari kafir ada istiraj. Wah orang kafir nih, misalnya non muslim, dia sangat sakti, itu istidraj, sungkunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang mukmin, soleh dia, kiai dia bisa menyembuhkan misalnya, bisa melakukan sesuatu yang menurut adat tidak mungkin loh dia bisa melakukan. Itu namanya apa? Karomah atau maunah. Tetapi dia mah soleh, mukmin fasik misalnya, memang dia muslim tapi nggak pernah sholat, tapi Allah kasihkan kelebihan sehingga banyak yang menjadikan orang kagum. Itu namanya ihana, penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Itulah namanya khawarikul lil adat. Kalau sesuai adat, itu ya tadi mayatasilu wayar tabitu. Kalau khawarikul adat malayatasilu walayar tabitu baina sabab wal musabab. Tidak ada hubungannya apa-apa kok bisa terjadi. Ya betul Pak? Itu namanya khawarikul lil adat. Jadi beda, dikembalikan kepada orangnya. Wah itu maunah, itu misal karomah. Orang soleh dia misalnya bisa menyembuhkan Pak. Misalnya orang-orang dulu kan sakti Pak. Sakti, anaknya kebacok sembuh, nggak ada lukanya tuh Pak. Padahal kalau ada nggak mungkin, orang gitu doang kan harus diobatin Pak. Kalau ada obat berarti ada sabab wal usababnya. Ini kagak, gitu doang. Masa diusap begitu jadi sembuh? Khawarikul adat. Kalau yang mengusapnya itu yang soleh, itu adanya apa? Karomah. Itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dianya orang fasik, nggak pernah sholat tapi Allah berikan kelebihan, namanya ihana. Adalah penghinaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu barangkali Bu. Jadi secara lisan kita ucapkan karena adat seperti itu, karena ada itibat itisolnya. Tetapi hati jangan sampai mengikuti. Itu akan timbul syirik. Kalau ngikut sampai hati bahwa yang menyembuhkan penyakit kita adalah obat, syirik itu namanya. Itu. Hati-hati kita. Nah, jadi itu memantapkan tauhid itu di situ Pak. Barangkali seperti itu. Aja sama-sama Bu. Jadi gini Ustaz, berkaitan tadi minum obat itu juga bisa menggiring kita kepada tidak percaya pada Allah diri kita. Iya. Contohnya gini, kita pusing kepala nih, aduh pusing banget. Kita minum obat paramek, ya kan? Kok hilang nih pusing kita? Secara implisit itu terkata obat, tetapi kadang-kadang kita juga percaya dengan obat. Iya itu. Kita digiring tuh, mungkin setan tadi tuh jinnya itu. Iya. Ya, jinnya itu giring banget. Wah, karena obat pusing saya jadi hilang. Kalau tadi kita bicara kan hilangnya pusing kita karena Allah dan musafirnya pakai obat. Tapi kita akan lupa kita dengan Allah yang menyembuhkan. Nah ini paramek nih yang ibu saya. Sebetulnya gini Pak, saya menganalogikan kalau syirik itu menganalogiin saya poligami Pak. Mempoligami Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua ibadahnya. Ngerti Pak? Kalau syirik kepada, bukan arti syirik itu begini Pak, bukan berarti tidak percaya sama sekali terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada yang dipercayai selain namanya poligami Pak. Benar gak Pak? Kalau sama sekali gak percaya, dia percayanya kepada obat, itu kufur namanya. Kalau kita percaya sama obat, percaya sama Allah misalnya, itu sampai hati misalnya, itu namanya poligami. Mensekutukan, membarong, dia itu membarangkan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi bahasa saya itu poligami Pak.
Poligami. Syirik itu lebih tepat itu poligami. Jadi bukan berarti tidak percaya, tidak yakin bahwa menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang diyakini yang memberikan kesembuhan daripada Allah Subhanahu itu obat. Maka secara adat ucapkanlah sembuh itu dari obat. Misalnya bagusnya tanaman itu dari pupuk, tapi hakikatnya Allah yang, maka tidak boleh Pak. Kalau kita ditanya nih, ini punya siapa? Punya saya. Itu salah Pak. Kalau dibarengin sama hati, ingat. Kalau kita ditanya, Pak ini mobil punya siapa? Punya saya. Apapun yang kita miliki itu bukan punya. Itu adalah kepunyaan kita, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayatnya. Allahu khalaqakum wa ma taf'alun. Allah itu yang menciptakan kalian dan yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Coba Pak. Apa yang kita sombongkan ini kalau tidak ada Allah Subhanahu wa taala? Itu Pak. Jadi lebih tepatnya poligami. Jangan mempoligamikan Allah di dalam aktivitas kita beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Harus mukhlis, harus murnikan niat kita bahwa beribadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Barangkali begitu Pak. Barangkali ada yang harus ditambahkan. Lagi? Udah cukup? Kalau udah cukup, mari kita tutup diskusi kita ini dengan membacakan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada benar itu daripada Subhanahu wa taala, salah dari kebodohan saya pribadi. Pada jamaah saya minta maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.